Saudara-saudara, kita akan membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Rasul pasal pertama, ayat 6 sampai dengan ayat 14. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dari sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Shalom. Shalom alaikum besem hamasia, salam sejahtera dalam nama Kristus. Saudara-saudara, menurut kalender gerejawi, jadi dalam satu tahun itu sudah dibagi dalam tahun-tahun perayaan. Dan pada hari ini kita merayakan kenaikan dari Tuhan Yesus, kenaikan dari Isa Al-Masih, kenaikan ke surga dari Isa Al-Masih yang disebut di dalam bahasa Arab Mi'raj Isa Al-Masih. Sehingga seperti itulah yang dituliskan dalam kalender-kalender kita. Kristus melalui Paskah dulu, baru setelah Paskah kemudian dia naik setelah bangkit dari antara orang mati, dan kemudian nanti tibalah hari Pentakosta. Demikian tahun-tahun kalender gerejawi. Tetapi kita tidak sekedar terikat pada tahun-tahun itu dalam makna seperti hari-hari baik, tidak. Kita melihatnya itu karena kita untuk melihat dan menguduskan waktu, karena Kristus telah datang di tengah-tengah kita. Dan Kristus telah berkarya untuk kita. Saudara-saudara, mulai hari ini GBI Alpha Omega di Surabaya menyelenggarakan kebaktian 3 kali sehari. Saya bicara dengan Pak David dan juga barangkali Pak Pendeta sepakat dengan hal ini, bahwa era sekarang ini adalah era yang terbuka sekali di Indonesia ini. Era keterbukaan. Lebih-lebih dengan Presiden Gus Dur sekarang ini. Tidak ada yang tertutup. Semua transparan. Jangankan misalnya saksi Yehova atau Mormon. Komunis pun tabnya akan dicabut. Karena bangsa yang dewasa menurut Gus Dur adalah bangsa yang bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Jadi salah satu dari ciri khas pemerintahan Presiden Wahid adalah keterbukaan. Keterbukaan ini tidak bisa ditolak, tidak bisa disangkal, segera akan memasuki gereja.
Anak-anak kita sekarang sudah melihat dan membaca Das Kapital, Manifesto Komunis, Madilognya Tan Malaka. Sesuatu yang selama ini kita pantang dan tidak pernah kita baca. Kalau gereja tidak memberikan filter, kalau gereja tidak memberikan pemahaman, niscaya anak-anak kita nanti akan kehilangan arah dan tujuan. Karena itu, sekarang ini saudara-saudara, khotbah-khotbah di gereja itu harus bernuansa dialogis. Sehingga tidak hanya menerima sepihak, tetapi memberikan umpan balik agar kita siap menghadapi tantangan zaman. Beberapa saat yang lalu di Bali, mulai masuk gereja Saksi Yehova. Dan di sana mereka menamakan suatu yayasan saja. Saksi Yehova itu tidak mengakui ketuhanan Yesus. Tidak mengakui divine of Jesus Christ. Saya menggelar sebuah seminar di Bali. Yang datang cukup banyak, yaitu 600 orang. Mengapa saya katakan demikian? Kalau selama ini gereja hanya berbicara dan berkutat pada ajaran doktrinnya masing-masing, bagaimana kita siap menerima banjir besar perubahan ini. Gus Dur akan segera resmikan aliran-aliran yang macam-macam itu, dan itu tidak ada. Dalam pemerintahan dia tidak ada resmi-resmian. Semuanya kalau umat mau silakan. Legalitas itu datang dari umat lah. Kalau Saksi Yehova dilegalitas oleh umat dan umat Kristen yang tidak tahu imannya, bagaimana? Ini kan jadi masalah saudara-saudara. Karena itu gereja harus mulai menyiapkan, sehingga pada hari ini saya menyampaikan 3 tema yang sebetulnya mungkin saudara-saudara tidak pernah mendengarnya. Tapi di luar sana, di luar gereja ini sudah menjadi pembicaraan yang sangat hangat. Dan setiap saat orang-orang Kristen yang jalan akan ditanya, benarkah Yesus Kristus pernah pergi ke India? Siapa yang bilang? Anand Krishna menulis bukunya yang berjudul Isa Mesiha. Dia pergi ke India. Lah saudara-saudara lihat wujud bukunya pun tidak. Itu karena selama ini hanya main klaim. Gerejaku ada Roh Kudus, gerejamu tidak ada. Sementara di luar tantangan kita semakin besar. Karena itu pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang misteri dari Mi'rajnya Isa Al-Masih. Rahasia apa yang terkandung di dalam kenaikan Isa Al-Masih. Nanti jam 10 saya akan berkata bagaimana penerapan kuasa Tuhan. Karena kenaikan Yesus itu secara khusus di negara-negara Timur Tengah. Bagaimana mereka eksis dengan kekristenan mereka, tetapi mereka tetap menjadi bangsa Arab. Orang-orang Kristen itu berkata, Ana Arabi qoblal Islam. Saya adalah orang Arab sebelum adanya agama Islam. Dan sampai sekarang mereka eksis. Dan bagaimana mereka bergumul di dalam iman yang berbeda, sementara mereka tetap hidup berdampingan dalam suatu masyarakat yang damai. Baru nanti sore saya berbicara tentang tidak benar Yesus pergi ke India. Ada fakta-fakta yang mereka kemukakan, katanya kuburan Yesus ditemukan di India, di Srinagar. Identifikasi nama-nama, tempat-tempat itu akan kita bahas pada sore nanti. Bagaimana saudara menjawab dalam hal-hal yang semacam ini, yang sekarang ini sudah menjadi pembicaraan di mana-mana. Kalau saudara lihat, imbangannya masih lumayan, ada bukunya Khalil Gibran. Khalil itu kan ditrendikan orang barat, sebetulnya nama aslinya Khalil Gibran aslinya itu. Itu orang Kristen. Orang Kristen berlatar belakang Maronit di Libanon, Kristen Arab, yang dia menjadi penyair besar yang dulu sering disangka orang Islam. Di IAIN, di perguruan-perguruan Islam itu banyak menghafal syair-syairnya Khalil Gibran. Khalil Gibran nama aslinya. Kemudian dibaratkan jadi Khalil Gibran. Kalau Joko dibaratkan jadi Jack, gitu kira-kira seperti itu, supaya lebih trendy. Nah, saudara-saudara lihat itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara, kita penting sekali untuk mulai merintis bagaimana menceritakan, mengkomunikasikan iman di tengah-tengah masyarakat yang berbeda. Saya mulai merintis itu saudara-saudara, sudah lama. Sejak kehadiran kekristenan Arab di Indonesia, itu mulai merintis. Kalau saudara-saudara mendengar kaset-kaset saya,
itu kebanyakan selalu lintas agama. Di luar ada kaset saya yang saya berceramah di forum kajian Islam para Madinah yang dipimpin oleh Profesor Nurkolis Majid. Dan di situ ada dialog bebas, tanya jawab, takon opo saja boleh. Nah, saudara bisa lihat nuansanya di sana. Bagaimana kalau biasanya saudara itu berakar pada satu gereja dan di situ aja terus. Tetapi bagaimana kita harus bercerita tentang iman kita di depan orang yang beragama lain. Saudara sudah bisa melihat, itu ada banyak kaset-kaset di luar itu. Kemudian juga akhir-akhir ini saya mulai mencoba merambah Bali. Kenapa Bali? Karena Bali jadi sasaran provokator. Kalau Bali itu rusak, maka negara ini akan hancur. Saudara-saudara gampang lihat tanda-tanda zaman itu. Kalau saudara-saudara melihat sekarang ini banyak buruh demo di mana-mana. Saudara melihat itu kan gara-gara masalah sepele, buruh-buruh pada demo. Lalu teman saya banyak yang jadi pengacara. Saya bilang, tolong itu diajak rembukan itu, yang mimpin demo itu. Karena di beberapa saat menang, karena mengerahkan massa. Kami punya 20.000 massa, akan kami kerahkan ke sini. Diajak ngomong baik-baik. Di belakang mereka ada apa? Ini tanda-tanda zaman. Kenapa demikian? Karena Gus Dur mau cabut TAP MPRS tentang larangan Marxisme. Lah kemudian buruh-buruh itu muncul dan mengalah ini lihat PKI masih ada. Karena itu Gus Dur salah. Tujuan utamanya menggulingkan Gus Dur. Ini sudah tersistematik sedemikian rupa sehingga saudara-saudara ketika ada mantan presiden kita mau diadili, Ambon mulai meletus lagi. Ketika Soeharto ditahankan rumah, Medan meletus lagi. Dan gereja selalu menjadi sasaran. Karena apa? Gereja menjadi sasaran karena umat beragama bersikeras hanya berbicara di tengah-tengah lingkungannya tanpa keluar, sehingga gampang diadu. Konflik of simbol. Simbolnya beda, diadu. Contohnya, orang Kristen kan tidak pernah ngomong Allah, ngomongnya Allah. Oh Allah, cuman begitu aja kok. Gitu aja kok repot gitu kan katanya. Nah, yang di sana ngomongnya Allah, di sini Allah. Lalu kalau pas upacara bendera kelihatan kalau orang Kristen atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu pasti Kristen Nasrani. Pulang dicegat di jalan kan gitu. Kalau Islam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, wah ini pasti Islam. Muslimnya kuat. Cobalah ke Timur Tengah. Kristen dan Islam sama-sama ngomong Allah, tidak ada Allah di sana. Allah itu karena orang Jawa tidak fasih bicara Allah. Itu aja. Jadi ini konflik simbol. Simbolnya beda udah dibentrokkan. Itulah Indonesia, saudara-saudara. Karena itu gampang sekali. Perang atas nama Tuhan. Apa ya Tuhan pernah nyuruh perang? Satunya bicara Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Yang Kristennya zamannya perang salib, haleluya, kita bebaskan tanah suci. Haleluya itu artinya puji Tuhan, kita bebaskan tanah suci. Yang Islam, Allahu Akbar, kita serang. Kira-kira Tuhan di surga sana hanya ketawa saja. Ini yang mereka bela, ini bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Satunya lambangnya haleluya, satunya lambangnya Allahu Akbar. Bagaimana kalau Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Ibrani? Mungkin Allahu Akbar sudah jadi haleluya. Bagaimana kalau Injil diterjemahkan dalam bahasa Arab? Ya Allahu Akbar juga. Jadi ini sebetulnya konflik bahasa, konflik kulit terus ditiup-tiupkan. Karena itu besok saya mau mengadakan siaran pers di Bali bersama Ashram Gandhi, itu yayasan Hindu. Saya sudah mulai dijawil-jawil teman-teman pendeta, Pak Bambang hati-hati loh. Sekarang beredarnya kok banyak di lingkungan orang-orang Kristen, ya biar. Kenapa kalau di luar orang Kristen? Katanya bersaksi. Lah kalau bersaksiannya dalam gereja itu kan hanya mengulang-ulang kesaksian. Bersaksi itu memang harus benar keluar. Keluar dari tembok gereja kita. Eksodus dari aliran kita. Dan kita berbicara tentang Yesus di sana. Dan Bali welcome. Karena apa? Besok itu saya ada siaran pers bersama dulu sekretarisnya Gus Dur itu Ngatawi Alsastro.
Sastronya ditulis, sebenarnya aslinya namanya sastro, ditulis Z-A-S-T-O-U-W, biar kayak orang Rusia katanya. Itu aslinya namanya ya sastro gitu aja, Ngatawi al sastro. Masa ada bahasa Arab Ngatawi? Kan enggak ada bahasa Arab Ngatawi, Atawi. Tidak ada bahasa Arab Umar, Ngabu Bakar, enggak ada Abu Bakar. Jadi ada itu, kemudian pada hari Sabtunya ya, tanggal 3 itu ada doa bersama di kalangan umat-umat beragama di Bali. Kami juga mewakili Kristen yang berbahasa Arab di sana. Dan semestinya itu narasumbernya itu adalah Ngatawi al Sastro dengan Pak Johan Effendi. Karena Johan Effendi sekarang sibuk karena baru dilantik Gus Dur jadi menggantikan Bundan Gunawan di istana sana, maka tidak jadi ke Bali dan akhirnya diganti oleh saya. Jadi GR sedikit lah. GR sedikit, saudara-saudara, tidak apa-apa kan? Aku bermegah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena di sana orang Kristen diperbolehkan bicara dan panitianya itu Hindu loh. Panitianya Hindu. Kita akan ada siaran pers dan insya Allah akan dimuat juga oleh SCTV. Saudara-saudara, ini cerita ini sekedar sebagai satu pembuka bahwa sebenarnya era sekarang ini adalah era yang sangat-sangat transparan. Apa yang terjadi di belahan dunia ini terbaca di belahan sana. Apa yang terjadi sekarang ini yang saya bicarakan di sini, saya pasti ingat, besok pasti jatuh di Masjid Al-Falah. Karena itu tidak usah rasan-rasan terhadap agama lain, terang-terangan saja. Metode ini yang ingin kita kembangkan, bagaimana kita ini agree in disagreement, setuju dalam ketidaksetujuan, tetapi juga kita mulai hari ini, sekarang kita selalu memakai pola how to understand a misunderstanding. Bagaimana kita mengerti ketidakmengertian orang lain. Bagaimana kita memahami kesalahpahaman orang lain. Karena kita percaya, kita ini kan hanya sekedar pemberita. Namanya juga pemberita, itu tukang membaca pengumuman. Bahasa Jawanya woro-woro. Jadi yang namanya penginjilan itu woro-woro. Hai umat manusia, dengarkanlah menurut kitab Injil, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Yesus berkata, aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Percaya. Kalau enggak percaya sudah, jangan dipaksa. Apa itu salah? Tidak salah. Dakwah tidak salah, penginjilan tidak salah. Kalau seumpama woro-woro itu diarabkan, kan bunyinya juga sekedar diubah saja. Qala Yesus al-Masih mukhlisul alam fi kitabul Injil Yuhana. Ana huwa tariqu wal haq wal hayat. Aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Kan sama saja, itu juga dakwah, woro-woro. Artinya apa? Undangan. Kalau diundang tidak mau ya jangan marah. Inilah yang saya katakan, tidak perlu kita rasan-rasan, kita fair-fairan saja. Toh apa yang kita bicarakan di sini besok pasti jatuh di tangan mereka. Saudara-saudara, apa yang coba kita baca pada hari ini adalah mengenai kenaikan Isa Al-Masih. Mereka murid-murid itu berkumpul di satu tempat dan mereka berkata, tuntutan mereka yang pertama adalah apa? Mereka berkata, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuntutan pertama adalah pemulihan kerajaan Israel. Tuntutan pertama adalah pemulihan politik, pemulihan kerajaan Israel. Mengapa demikian, saudara-saudara? Lihat beberapa saat lalu Pak Yusuf khotbah dari itu jalan ke Emmaus. Murid-muridnya pada bertanya, padahal yang diajak ngobrol itu Tuhan Yesus sendiri. Tidak tahukah engkau berita besar yang selama ini sedang mencemaskan kami? Dulu kami sangat berharap Yesus itu akan menjadi penyelamat bangsa kami. Ingat, Israel waktu itu dijajah oleh pemerintah Roma. Lalu mereka terus ngobrol.
Dan mereka mengatakan, tapi sayang, penyelamat kami itu, yang kami harapkan membebaskan kami itu, sekarang ditangkap oleh pemerintah dan dihukum mati. Mereka kehilangan harapan. Dan ketika Yesus bangkit, mereka memperoleh harapan baru. Mereka memperoleh harapan baru bahwa kematian Yesus bukan akhir segala-galanya. Bahwa kematian Yesus bukan tamatnya harapan mereka. Setelah Yesus bangkit, maka Yesus menampakkan diri kembali menjelang kenaikannya ke surga. Mereka masih menagih janji yang sama. Maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Kerajaan Israel yang sekarang tercerai-berai. Apa jawab Yesus? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Pemulihan itu akan ada. Tapi masa dan waktunya engkau tidak perlu tahu. Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kehendaknya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Justru Yesus mensublimir, mempertinggi harapan itu. Jangan kamu selalu berkutat dengan pemulihan kerajaan Israel. Tapi yang terjadi adalah itu urusannya Bapa. Kapan dia akan bertindak dengan kuasanya. Tetapi sekarang nanti kamu akan menerima Roh Kudus dulu. Setelah Roh Kudus diterima, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kamu jangan harapanmu dihabiskan hanya berbicara kapan Tuhan akan memulihkan Israel. Oh jangan. Tetapi sudah kamu menunggu di sini ketika Roh Kudus sampai, dan setelah kamu diurapi oleh Roh Kudus, kamu pergi. Beritakan harapan ini. Jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Tentang Tuhan akan memulihkan bangsa ini, itu urusannya Tuhan. Kamu hanya berdoa, kamu hanya berupaya, tetapi hasilnya toh Tuhan juga. Saudara-saudara, harapan ini kira-kira terbaca sama dengan apa yang kita alami di negeri ini sekarang. Ketika semua orang berpikir, berharap dengan pemilihan umum kemarin, mereka berharap siapa yang akan jadi presiden kami. Lalu ternyata Gus Dur yang diberikan Tuhan yang paling baik untuk kita. Saya kadang-kadang berpikir, manusia itu memang keminter, saudara-saudara, termasuk saya. Kenapa demikian? Saya masih ingat waktu itu. Mari kita berdoa untuk presiden yang akan datang, yang bisa mengikat kepelbagaian kita. Saya masih ingat kata-kata doa saya di sini, yang bisa mengikat kepelbagaian kita, segala kepentingan suku-suku bangsa. Karena itu kita berdoa untuk Megawati. Saya masih ingat itu dan saya tidak menyangkal. Itu bagian dari keminternya saya waktu itu. Tetapi Tuhan jawabannya lain. Tuhan memberinya Gus Dur. Ya walaupun sebetulnya sebelum Gus Dur jadi presiden, saya juga sering diundang ke rumah beliau untuk berdoa. Tapi kok haluan politiknya rasanya ke Mega waktu itu. Ya seperti itu harus kita akui. Ternyata Tuhan memberikan yang lain. Wah, rakyat banyak yang frustrasi, yang pro Mega, yang pro Gus Dur ya enggak. Di Bali sempat bakar-bakaran karena Mega enggak ada jadi presiden. Tapi rencana Tuhan ternyata yang paling baik. Coba kalau waktu itu Mbak Mega yang jadi presiden. Ini bukan saya menjelekkan Mbak Mega. Kira-kira kelompok garis keras itu akan semakin kacau negara ini. Tapi Gus Dur, kalau dia mau mengkritik tentang kelompok agama, dia sendiri kiai. Kalau Mega kan bukan. Padahal sebetulnya persoalan-persoalan bangsa sekarang ini masih dihandle segala sesuatunya oleh orang-orang yang menamakan diri paling religius di depan Tuhan. Jadi Tuhan memilih yang terbaik. Lalu kita berpikir, wah jangan-jangan Gus Dur itu disetir oleh kelompok di belakang dia yang menaikkan jadi presiden. Nyatanya toh Gus Dur yang nyetir, saudara-saudara. Berarti Tuhan itu lebih tahu daripada kita. Karena itu jangan nyuntuh saya yang keminter kemarin itu. Amin. Yang maha cerdas, yang menentukan hanya Tuhan Yesus, bukan kita. Nah, persoalan yang dikemukakan para murid itu mirip dengan harapan kita. Kapan Tuhan kau memulihkan negara kami? Dolarnya masih dimain-mainin, saudara-saudara. Kemarin wah udah lega, di bawah 7.000. Naik lagi jadi 7.000. Sekian. Pak David telepon saya. Gimana Pak ini kondisi politik?
Ya Pak, hari ini kan dolar mulai turun, besoknya naik lagi. Bagaimana ini saudara-saudara? Persoalannya apa? Masih ada kuasa mamon di seberang sana. Kuasa duit, kuasa uang yang mampu membeli uang. Yang mampu membeli orang. Karena itu dalam situasi semacam ini, situasi kalut, situasi tidak mengerti, saya yakin Tuhan akan memelihara bangsa ini. Tapi in proses. Itu di dalam proses. Karena apa? Ibarat orang sakit. Ibarat orang sakit. Ini sudah kronis dan parah sekali. Karena itu, dimanapun engkau harus menjadi saksi-saksi baginya. Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Engkau membawa berita damai sejahtera. Engkau memberita berita kesejahteraan di tengah-tengah peperangan. Engkau memberitakan berita pengampunan di tengah-tengah kebencian. Amin. Hal yang seperti ini yang perlu membedakan jati diri orang Kristen dengan orang-orang yang lain di luar kita. Sehingga orang akan berkata, oh Kristen, Medan, si Batak tembak langsung itu, Ambon diprovokasi, terbakar. Karena orang Ambon itu paitua itu punya temperamen itu memang apa? Sangat tinggi temperamennya. Kalau sudah berbicara tentang tete manis, seolah-olah seluruh katompung hidup hanya for Tuhan Yesus. Itu kata orang Ambon. Iya kan? Sehingga begitu ada ancaman, begitu cepat mereka, wah kita berjihad seolah-olah satunya kita membela Tuhan Yesus. Tuhan tidak perlu dibela. Andalah yang wajib dibela oleh Tuhan. Lah pangkatmu apa membela Gusti Allah itu? Apa ya bisa kita membela? Tuhan membela kita, amin. Karena kita ini bukan apa-apa. Kita semua nyembah Dia. Apakah Dia lebih besar karena kita sembah? Tidak. Kita semua mengkafiri Dia, tidak percaya kepada Dia. Apakah Dia semakin kecil karena tidak kita sembah? Tidak. Yang butuh itu kita, bukan Tuhan. Amin. Karena itu marilah kita saudara-saudara, kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu kuncinya. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada ayat yang 9 sesudah itu ia menyatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terangkat. Jadi Yesus itu dirofa. Bahasa Arab, ini saya sekedar mengutip ya. Karena di Islam juga ada itu mengenai Mi'raj Nabi Muhammad. Tetapi Quran juga bersaksi tentang Mi'rajnya Isa Al-Masih. Ini saya tidak rasan-rasan, didengar juga tidak apa-apa, memang aslinya ada kok. Di dalam surat Al-Imran 55 itu dikatakan, Qulillahu ya Isa, berfirmanlah Allah, wahai Isa, inni mutawafika, sesungguhnya aku telah mewafatkan engkau, wa rafi'uka ilayya, dan telah mengangkat engkau kepadaku. Rafi'u itu mengangkat, ka itu engkau, ilayya kepadaku, kepada Allah. Jadi Yesus itu dirofakkan, rafi'uka ilayya. Rofa, orang yang dirofakkan itu tindakannya itu namanya mi'raj. Ya bahasa Arab itu bisa dibolak-balik, itu enaknya saudara-saudara. Kalau kita mengatakan sholat, tempatnya sholat musola, ya kan? Kita mau sujud menyembah Tuhan, tempatnya sujud masjid, ya, enak itu. Kalau orang Kristen Arab mengatakan kita mau mengadakan apa Pak? Muktamar, ya oke. Kita mau adakan apa? Sekarang kita menentukan ajaran-ajaran mana yang sesuai dengan Alkitab, mana yang tidak sesuai dengan Alkitab. Lalu kita mengambil kesepakatan. Kesepakatan itu bahasa Arabnya ijma'. Lalu tempat mengambil kesepakatan, majma'. Itu bahasa Arab gitu. Itu bahasa Arab enak. Sama dengan bahasa Ibrani, kan bahasanya orang Timur Tengah itu bisa diolor-olor ke sana ke sini gitu. Lain kalau bahasa Cina, itu karena apa? Itu seperti hieroglif ya, huruf-huruf Mesir jadi gambar itu. Karena itu ketika saya kemarin ke Jepang, saya ketemu dengan teman saya yang orang Tionghoa, dia tanya, kamu bisa baca ini? Nggak ngerti saya Pak. Loh,
Lah kok ngerti kalau ini tanda-tanda mau ke sini? Ya karena lihat gambarnya kita orang Cina mesti ngerti. Oh enak ya kalau gitu ya. Itu huruf kanji itu. Jadi karena gambarnya. Jadi mungkin bacaannya beda. Tapi karena gambar ngerti, oh ini mesti rumah. Saya mulai belajar, oh kalau gini artinya rumah itu kira-kira. Terus saya tanyakan, apa itu artinya? Rumah, oh bener juga rumah makan ternyata. Tapi kalau bahasa Arab tidak begitu. Bahasa Arab itu ya itu ada disusun dari 3 kata, lalu diolor-olor itu dijadikan kata yang berbeda-beda gitu. Jadi misalnya salam. Salam itu hanya salam sejahtera. Bahasa Ibraninya salum. Loh kok mirip? Memang dulur, saudara. Gitu. Saya kemarin berceramah dengan Kiai Agil di Bali. Terus saya dituduh sama Pak Agil gini. Nah itu enaknya kalau dialog saudara-saudara. Sebetulnya iman itu bahasa Arab. Orang yang beriman itu mereka merasa safe. Ya ada safety, ada keamanan. Jadi dari kata iman kemudian aman. Orang-orang yang menciptakan keamanan, ya, kemudian orang itu beriman menimbulkan rasa aman, itu namanya mukmin. Ya ini semua bahasa Arab, ini bahasa Al-Quran katanya. Ini Mas Nur ini pinjem dari saya. Wah itu, saya diem aja. Padahal yang denger banyak Kristennya loh, Islamnya nggak ada itu, cuma dari MUI, dari beberapa, yang kebanyakan Kristen. Tapi dia ngomong gitu enak deh sudah-sudah. Ya orang Kristennya enggak marah, memang enggak ngerti orang Kristennya. Terus waktu saya bicara, saya bilang gini. Makasih Pak Agil. Tadi saya tertarik dengan ungkapan iman. Iman itu belief in one God, percaya kepada satu Tuhan. Orang yang beriman itu namanya mukmin. Ya tadi dikatakan saya meminjam, tapi sebetulnya kita ini saling meminjam. Kenapa begitu? Bahasa Ibraninya mukmin, orang beriman itu ma'amin. Makanya Abraham itu dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Abraham Abha Ma'amin, Abul Mukminin, bapak orang beriman. Ma'amin itu bahasa Ibrani, jamaknya ma'aminim, bahasa Arabnya mukminin. Nah, mirip toh? Mirip wong itu Ibrahim punya anak Ishak dan Ismail. Mereka dari kelompok Ismail, kita dari kelompok Ishak. Tapi bukan Ishak pelawak, Ishak artinya. Jadi satu jalur. Karena itu saya katakan ya, kalau menurut kronologi urutan waktu kan Ibrani dulu, baru Arab. Jadi Pak Agil juga minjem dari saya. Jadi oh ya juga sama. Enak memang diskusi itu saudara-saudara. Jadi tidak perlu kita bersih tegang leher, kemudian kita harus ini nggak perlu. Kita bisa duduk bersama, kita bisa sampaikan loh. Yang kita imani begini. Saya ditanya lagi itu di kasetnya ada itu di Paramadina. Oh terima kasih Pak Bambang. Wah semua sudah antusias sekali. Ini ada kaitannya dengan kenaikan Yesus ini. Lalu ditanya, Pak Bambang tadi sudah mengutip dalil-dalil dari kitab suci Al-Quran. Dari Injil. Pertanyaan saya ada 2. Pertanyaan saya yang pertama adalah, kalau Pak Bambang sudah mengerti Islam, sudah mengerti Quran, apa sih yang menghalangi Pak Bambang tidak masuk Islam? Satu. Yang kedua, bagaimana pandangan umat Kristen tentang Nabi Muhammad? Nah coba kalau saudara tidak biasa dialog di forum-forum yang lain. Wah saudara ini Muhammad bukan Nabi. Yesus hanya satu-satunya. Setelah itu ditangkap seperti Muhammad Wilson. Ya kan jangan mau ditangkap. Kita harus menangkap orang dulu baru ditangkap. Karena apa? Bahasanya hitam putih. Bahasanya kalau enggak ini ya itu. Makanya saya ingin mengajarkan filsafat abu-abu. Karena apa abu-abu? Kayak jubahnya Pak Pendeta ini enak kalau dilihat ya. Tidak terlalu kalau hijau-hijau sekali itu kayak orang Madura itu. Makanya yang model-model hitam putih itu Madura biasanya. Sulit orang Madura itu. Karena apa? Cara pikirnya hitam putih. Kadang-kadang kata-katanya tidak tertata. Berhubung Bapak Presiden Gus Dur akan datang, ibu-ibu fatayat yang masih ada di panggung diminta keturunannya. Lah ini keliru. Diminta turun, diminta keturunannya, ini Madura repot ini saudara-saudara. Karena
Bapak Presiden berserta rombongnya. Nah ini sudah kurang udah ngacau. Karena itu apa? Filsafat abu-abu itu maksudnya pandangan hidup bahwa kita bisa menyampaikan kebenaran tanpa harus menghukum orang lain. Kita bisa menyampaikan kebenaran tanpa membuat orang lain muring-muring dengan kita. Saya jawab begini. Terima kasih Pak Mustafa, namanya Pak Mustafa ini. Kenapa saya dikatakan tadi ahli-ahli itu, ya sebetulnya saya belajar. Kalau dikatakan bahwa umat Kristen menerima Nabi Muhammad, maka gereja saya bubar dan sudah jadi Islam. Kan benar. Umat Kristen tidak wajib menerima Nabi Muhammad karena apa? Dia lahir sebelum adanya Nabi Muhammad. Dia tidak wajib menerima juga tidak wajib menolak. Loh lalu bagaimana? Masih ngotot juga. Pandangan Kristen tentang Muhammad. Ya nabi, nabimu bukan nabiku. Iya kan? Loh apa salahnya ngomong gitu? Siapa Konfusius? Konfusius nabinya orang Konghucu. Siapa Lause? Lause ya penganutnya Tao itu, Tao Te Ching itu. Lalu siapa Siddhartha? Ya Budanya orang Buddha. Lalu siapa Muhammad? Ya nabinya orang Islam, bukan nabi saya. Nah, saudara mengakui nabi. Lah iya, nabimu saya akui. Lo kan bener, mana salahnya saudara-saudara? Lah saya dikejar terus. Lah kalau memang Muhammad itu nabi, ya mengapa kok beda? Ajarannya kok beda dengan Kristus kalau sumbernya sama? Ya, saya katakan gini, ya Islam mengakui Muhammad sebagai nabi, sudah baik-baiklah kamu dengan Nabi Muhammad. Saya mengakui Kristus tidak sekedar nabi, dia adalah Tuhan saya, penyelamat saya. Ya baik-baiklah saya hubungan dengan Tuhan Yesus. Kita tidak saling mengganggu. Lalu kalau dua-duanya juga adalah benar, mana kok bisa berbeda? Ya mungkin produknya beda, itu saja. Di kaset saya ada, yo langsung ger-geran ketawa gitu. Ya memang aslinya begitu, itu yang terakhir. Lah terus bagaimana Bapak sekarang? Kok kenapa tidak masuk Islam? Wah itu urusan iman kalau itu. Tapi terakhir saya sekak juga. Ya sebetulnya latar belakang Islam itu bukan yang asing bagi saya. Karena saya juga berasal dari sana. Nih pelan-pelan ngomongnya sambil guyang-guyu gitu. Kalau ngomongnya ngotot saya nggak diundang lagi. Ngomongnya pelan-pelan sambil guyang-guyu. Itulah yang saya katakan tadi, abu-abu tadi. Bukan identitasnya tidak jelas, bukan. Identitasku jelas, tapi cara saya luas. Nah, inilah yang dikatakan Alkitab. Engkau kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Wah ngeri sekali. Seperti domba, kalau dijiwit serigala aja ini udah berdarah ini. Serigala raja hutan yang besar itu, kita ini domba. Siap disembelih Habas Sueb kita ini saudara-saudara. Dijadiin sate. Di tengah-tengah serigala, coba bayangkan. Perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus. Kalau tahu kita sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Karena itu, engkau harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Coba cermati, ular itu lambang apa? Di Alkitab, kitab Kejadian, adapun binatang ular adalah yang paling cerdik di muka bumi ini. Hah? Dan itu lambangnya iblis, lambangnya setan. Karena itu kamu cerdiklah seperti ular. Cerdiklah seolah-olah seperti setan, saudara-saudara. Tapi ayat itu masih koma, belum titik. Koma, ya. Dan tuluslah seperti merpati. Makanya ada film itu, merpati yang tidak pernah ingkar janji. Karena itu merpati lambangnya Roh Kudus, roh perdamaian, roh yang memaafkan. Coba kontras antara setan dengan Roh Kudus. Kita ambil pinternya saja. Tidak liciknya, pinternya kita ambil. Tapi tulus seperti merpati yang tidak pernah ingkar janji. Karena itu saudara-saudara, di dalam memberitakan kabar baik ini, kita harus tahu medan. Kita harus tahu tempat di mana kita berkata. Karena apa? Yesus katakan, kamu akan ada jadi saksiku di Yerusalem. Kau harus berkata dengan siapa di Yerusalem?
Kamu akan bertemu dengan imam-imam yang jubahnya putih, selendangnya panjang, ayat-ayatnya banyak, sedikit-sedikit ngomong dalil. Nah, kamu akan ketemu dengan orang seperti itu. Sampai-sampai sudah dibayangkan kalau orang sudah kayak model Yerusalem begini ini, maka yang menjadi banyak korban adalah para istri pendeta. Kenapa demikian? Karena pendetanya menjadi tidak romantis lagi kepada istrinya. Karena semua sudah diagamakan. Dia mau memesrai minta maaf istrinya. Lagunya kan harus heroik. Laskar Kristus maju. Wah, ini Yerusalem, ya. Yerusalem dengan segala macam karakter keagamaannya. Lalu Yudea di sekitar Yerusalem itu, Bethlehem, Kapernaum, Nazaret, Tiberias, ya, kira-kira mulai sama-sama masih Yahudi, sama-sama masih Israel, tapi karakternya sudah mulai nyeleneh, agak beda, logat bahasanya sudah mulai beda. Kalau di Yerusalem logatnya fasih, tegas dalam mengaji Taurat, begitu masuk ke Bethlehem agak cadel sedikit. Makanya Petrus, kamu tidak mungkin kalau bukan muridnya. Itu tampak dari logat bahasamu, ya kan? Jadi kebudayaannya mulai beda. Apakah kita mau memaksakan pola yang sama? Lebih-lebih lagi sudah mulai masuk Samaria. Samaria itu kira-kira kalau di Jawa ini orang abangan. Ora tau iso ngaji, gitu. Sembayang juga tidak pernah, karena itu begitu lihat ini gereja Arab Syria ini, waktu Islam saja saya tidak pernah sholat, apalagi sekarang Kristen. Udahlah saya ikut GBI saja, Alfa Omega lebih enak. Ya silakan, gitu aja kok repot. Ya orang itu sesuai dengan keinginan, seleranya. Selera sabun mandi kita juga beda, selera gereja aja kok dipersoalkan. Ya sudah, kalau mau cocok dengan tepuk tangan, ya tepuk tanganlah. Kalau mau cocok tepuk tangan plus jingkrak-jingkrak, masuklah Betani sana. Ya kalau mau ingin yang tenang seperti model GPIB, ya masuklah GPIB. Sudah, semua itu saudara kita di dalam Kristus. Karena apa yang dikatakan Kristus, bahwa ketika engkau akan memasuki Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Enggak dicatat di sini karena enggak cukup kalau dicatat. Samaria, lalu Syria, Antioquia, Mesir, terus sampai India, Benares, terus sampai Peking, Shanghai, terus lagi sampai Singapura, Jakarta, enggak cukup. Tapi terjemahkan sendiri menurut konteksnya kita. Lah kita, bumi tempat kita tumbuh kembang itu adalah Indonesia. Dengan multi etnik, multi agama, multi aliran. Lalu bagaimana kita mau paksakan dengan di barat? Saya pernah beri contoh berbaris bagi Yesus. Orang-orang Indonesia pada nyuntuh-nyuntuh semua. Mari, di Jerman sukses berbaris bagi Yesus. Kita bikin di Indonesia, ya di Sawati kalau tetangga sebelah itu. Karena apa? Konteksnya beda. Di sana sejak kecil Kristen, lahir Kristen, dibaptis Kristen. Ya semua sudah Kristen, lambang-lambangnya Kristen. Kemudian gak pernah ke gereja lagi, ke diskotik, sudah ngoyoworo, ketergantungan obat walaupun tidak sakit. Kemudian dinyanyikan berbaris bagi Yesus. Laskar Kristus maju. Sementara dia matanya masih sembab karena semalaman mabuk. Begitu lihat ini dia masih ingat benih-benih yang pernah ditanamkan waktu sekolah minggu. Karena itu saya harus bertobat. Nah di Indonesia lain, Anda berbaris di Kauman, sementara kita berbaris Laskar Kristus maju, yang di sana Habibi salam alaika. Coba kontras apa tidak? Lah orang begitu kalau dibaris ngamuk, saudara-saudara. Jangan berbaris, cari cara yang lain. Kita dialog. Katanya, Pak, boleh nggak kita mengucapkan salam? Ini rame ini saudara-saudara. Saya ditanya. MUI yang bilang, kalau kita ngomong salam ya salamnya satu saja. Menurut apa Kristen apa, menurut Islam apa. Itu gitu usulnya. Ya sudah. Nah terus yang Kristen bingung karena pertanyaan dari MUI itu. Bingung. Duh Pak, kalau gitu boleh enggak kalau kita ngomong Assalamualaikum? Nanti kalau kita ngomong enggak dijawab.
Lah kalau kita tidak ngomong dikira kita tidak menghormati. Oh enggak ya, ngomong selamat siang, terima kasih gitu aja. Dijawab enggak boleh ngomong Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja kok repot katanya Gus Dur. Jadi enak saudara-saudara, kita tidak usah ya seperti warrior begitu, tidak usah. Tetapi kita tenang-tenang saja, low profile, podo slamete, semua juga sama-sama enaknya, tapi jelas kita ini muridnya Kristus. Identitas kita jelas, iman kita jelas, tidak pernah larut, tetapi juga kita bisa luas menyampaikan semua persoalan-persoalan yang kita yakini dan kita imani. Saudara-saudara yang terkasih, lalu kita akan membaca pada ayat 11. Dan berkata kepada mereka, ini seorang yang berpakaian putih, dua orang berpakaian putih dekat mereka, yaitu malaikat. Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mengapa kamu berpaku menatap langit? Seolah-olah malaikat berkata, sudah jangan bernostalgia lagi. Sekarang tugasmu laksanakan. Kamu akan jadi saksinya setelah kamu terima Roh Kudus di Yerusalem, Yudea dan seluruh Samaria dan seluruh ujung bumi. Jangan hanya lihat ke langit. Yesus yang kau lihat sekarang naik ke atas itu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya di sana ada harapan. Di sana ada harapan dalam Kristus yang jelas dan pasti. Apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita laksanakan sebagai saksinya, dia akan datang menjemput kita pada hari Maranatha. Amin. Sesuatu yang bekerja dengan jaminan itu enak, saudara-saudara. Kalau sesuatu yang bekerja dengan harap-harap cemas, ya memang cemas. Kita orang Kristen bekerja karena ada jaminan. Kamu jangan menatap langit lagi. Yesus sudah naik ke sana, melintasi langit-langit kembali kepada Bapa. Sekarang nanti dia akan datang dengan cara yang sama dengan yang kamu lihat dia naik ke langit. Lalu, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Mengapa dia harus kembali ke Yerusalem? Karena dia harus menjadi saksi pertama-tama di Yerusalem. Dia harus menjadi saksi pertama-tama di Yerusalem, baru keluar tetangganya Yerusalem, baru keluar lagi di luar tanah Israel, kembali ke Yerusalem. Lalu mereka ketika bicara ini di mana? Di Bukit Zaitun. Tempat itu sekarang didirikan gereja. Gereja namanya Gereja Kenaikan. Bahasa Arabnya adalah Kanisah Mi'rodul Masih. Gereja Mi'rodnya Al-Masih. Atau Kanisah So'idah Sayyid Al-Masih. Gereja terangkatnya Tuhan Yesus itu ada di Yerusalem. Jadi ternyata saudara-saudara, Mi'raj itu bukan hanya milik orang Islam. Itu kalau di Yerusalem sana yang agamanya Kristen juga ada Mi'raj Isa Al-Masih. Jadi tidak usah dipersoalkan mengenai istilah-istilah itu. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah disebutkan nama-nama para rasul, min Yudas Iskariot yang sudah gantung diri. Jadi semuanya ada di sana kecuali Yudas. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus yang lain. Mereka bertekun dalam doa karena mereka masih punya tugas. Mereka harus konsolidasi dulu. Membentuk suatu organisasi yang hebat, organisasi yang kuat. Untuk apa? Membawa kabar kesukaan, menjadi saksi-saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Mengapa Kristus harus naik? Mengapa Kristus harus mi'raj dulu ke surga? Mengapa Kristus harus kembali kepada Bapa? Kristus mengatakan, aku akan pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Dia tidak hanya pergi untuk vakansi, untuk pesiar, tidak. Dia datang untuk menyiapkan tempat bagi kita. Selagi hari masih siang, marilah bekerja untuk dia. Karena dengan
misteri Mi'raj, dengan kenaikan Yesus, dia akan menjamin kita. Kita masih menunggu Pantekosta. Mungkin murid-murid berkata begitu. Setelah Pantekosta, Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, dan para murid itu akan menjadi saksi-saksinya. Kita akan mau belajar bagaimana dengan semangat ini, semangat naik, semangat naik, semangat naik seperti Yesus. Kita mau belajar bagaimana Injil disebarkan di Syria, bagaimana Injil disebarkan ke Mesir, bagaimana Injil disebarkan di Libya, bagaimana Injil disebarkan di India, bagaimana Injil disebarkan di Roma, bagaimana Injil disebarkan di Media Persia. Itu akan kita bahas nanti pada jam 10. Yang jelas bahwa negara-negara Arab yang nanti akan kita bicarakan menjadi saksi tentang karya Kristus yang luar biasa, tentang karya Kristus yang memberkati, karya Kristus yang membangun, sehingga umatnya dalam keadaan lemah dikuatkan. Ketika aku lemah, kuasa Tuhan menjadi nyata bagiku. Amin. Saudara-saudara, mari kita renungi firman Tuhan ini, dan kita jadikan sebagai arahan di dalam langkah kita menuju kepada kesempurnaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami naikkan syukur kami ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman dengan firman-Mu yang ajaib, yang memberikan kami jalan keluar dari setiap krisis yang menimpa bangsa kami, dari setiap krisis yang menimpa kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, dan kami yakin bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau sungguh-sungguh bekerja sampai hari ini, di gereja ini, di bangsa ini, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami memegang janji Tuhan bahwa Engkau akan menyertai kami sampai pada akhir zaman. Kami memegang janji Tuhan bahwa di tengah-tengah dunia yang sulit, dunia yang tidak pasti, Engkau memberikan kepastian. Di tengah-tengah dunia yang inkar, Engkau memberikan kami benih iman. Di tengah-tengah dunia yang kehilangan pengharapan, Engkau adalah harapan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Oh Tuhan, kami yakin, jadikan hati mereka sebagai tempat yang subur bagi firman Tuhan. Jangan jadikan hati kami tempat yang berbatu-batu, sehingga firman itu jatuh dan tidak bertumbuh. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, saudara-saudara kami yang kehilangan pengharapan, saudara-saudara kami semua yang berada dalam pergumulan berat, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, Gereja Alfa Omega, Bapak Pendeta Supii beserta Ibu, Bapak David beserta Ibu dan keluarga, semua kerabat pelayan, majelis, singer, pemain musik kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena melalui mereka firman-Mu diberitakan. Melalui mereka, mereka memberkati bangsa ini, memberkati Surabaya, memberkati Surabaya dan sekitarnya dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk Gus Dur. Kami berdoa untuk Ibu Wakil Presiden. Kami berdoa untuk para menteri. Kami berdoa untuk tokoh-tokoh agama. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang sekarang ini melayani firman Tuhan, yang sekarang ini memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Oh Tuhan, Roh Kudus yang berbicara di sini sama dengan Roh Kudus yang berbicara di sana. Karena gereja adalah tubuh Kristus yang satu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.